Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, pada awal dari bulan Juli ini kita disuguhkan pada permenungan hal-hal apa yang kita tinggalkan, hal-hal apa yang menjadi pengorbanan-pengorbanan kita, hal-hal apa yang menjadi buah yang kita berikan kepada Tuhan, atau apakah yang dapat kita berikan kepada Tuhan, atau sama sekali, atau belum sama sekali, atau sedikit-sedikit daripada tidak, atau banyak sekali. Bagaimana ini diimplementasikan dalam hidup? Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita adalah milik Kristus. Karena sakramen baptis, sakramen krisma, dan sakramen-sakramen yang lain, kita menjadi milik Kristus. Mungkin juga milik Bapak Ibu, orang tua kita. Tapi secara rohani kita milik Kristus karena pembaptisan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang pantas kita berikan kepada Kristus? Dalam Injil dikatakan bahwa siapa yang mengasihi bapak dan ibunya lebih daripada mengasihi aku, ya tidak layak. Apakah kita mengasihi Yesus Kristus melebihi orang tua kita? Seharusnya seperti itu. Ya memang kita dalam hidup ini selalu diragukan oleh Tuhan karena kita menyepelekan Tuhan. Tuhan kita sepelekan. Atau lebih mengasihi dirinya sendiri masing-masing, bukan mengasihi Tuhan. Mengasihi sesama bukan mengasihi Tuhan. Mengasihi orang tua kita melebihi mengasihi Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus setia pada Tuhan. Karena kita yakin bahwa inilah yang diberikan kepada Tuhan. Kita yakin karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita ini anak-anak dosa, anak-anak yang tidak bisa selamat dari dirinya sendiri. Hanya Tuhan yang membuat kita bisa selamat di akhir zaman nanti. Dan juga perjalanan hidup ini selalu disertai Tuhan, selalu diselamatkan dengan santo santa pelindung kita. Dengan martir-martir yang kita pakai sebagai pelindung nama baptis kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita hanya bisa mengandalkan Tuhan melebihi segala sesuatu. Tapi kenyataannya bisa beda. Saya dalam pemahaman saya di tengah-tengah dipanggil oleh Tuhan. Saya 14 anak yang dimasuk seminari. Tapi 14 itu lulus sarjana tinggal 3. Lulus sarjana tinggal 3. Lulus SMA tinggal 9. Lulus sarjana tinggal 3. Mau mendekati tabisan diakon, wah yang 3 ini gonjang-ganjing. Bingung. Apa yang akan dilakukan? Lalu habis, tinggal 1. Saya sendirian. Wisno wakilono eno. Wakilono. Apa dipanggil Tuhan untuk menjadi imam kok wakilono? Terus aku tak dadi awam eno. Awakmu sing dadi romo. Sampai hari ini 33 tahun saya menjadi imam. Tahun-tahun itu wah, sangat berat pertimbangannya. Bagaimana nanti nasib orang tua saya? Loh, masih tanya seperti itu. Banyak yang bertanya seperti itu. Orang tua saya ini laki-laki sendirian. Nanti wong tuaku ya apa?
gaji imam masa depannya, alah. Pada waktu saya tabisan tahun 90, 150 ribu. 150 ribu, gak berjaji. Mulai mereka udah jutaan. 150 ribu, sekarang lumayan, 1.500.000. 1.500.000. Bapak Ibu saudara yang terkasih, tapi untuk apa? Untuk diberikan orang tua, alah paling alah gak jaji. Ya sudahlah, bukan itu yang dia maksud. Bukan itu tujuan kita menjadi imam. Pertimbangan-pertimbangan semacam ini masih banyak yang ini. Saya ditempatkan bagaimana, waduh tugas nangan abot mungkin, waduh gak iso. Saya khotbah ndak bisa, waduh bagaimana. Apalagi khotbah bahasa Inggris, wah gak iso apa-apa. Dan lain-lain. Apa saya ini? Bapak Ibu saudara terkasih, banyak pertimbangan sehingga gugur tengah-tengah jalan. Apalagi ditanggai orang tua saya, bagaimana orang tua saya dulunya masa mudanya, ugal-ugalan gak karuan, biak-biakan. Maka saya pantas dilahirkan orang itu. Saya pantas dipersembahkan dalam, apalagi masa depan, masa kecil kita, waduh, nyenyek, selalu seperti itu. Ngakal, ngaplok, jambak, her. Bapak Ibu sudah jarang banyak hal-hal ini. Tapi saya beranggapan bahwa biarkanlah semuanya itu diatur oleh Tuhan. Kalau Tuhan memanggilku, aku pasti menjadi imam. Dan yang lain-lain akan diatur oleh Tuhan sendiri. Yang lain-lain akan ditambahkan oleh Tuhan. Hanya ini. Maka kita menjadi milik Tuhan. Pastor bukan miliknya sendiri, melainkan milik umat yang dilayani. Oleh karena itu Bapak Ibu, selalu setia dalam hidup ini. Sampai usia 63 tahun. Tetap eksis. Oleh karena itu kita harus setia menjalankan perintah ini. Dan tidak ada pasti kesulitan-kesulitan dalam hal ini. Kalau Tuhan yang diandalkan, Tuhan turun tangan dan pasti membela kita. Perempuan Sunem tadi di bacaan pertama dibantu oleh Tuhan. Sunem adalah belahan utara dari Israel. Bagian orang ini, perempuan ini kaya raya. Jazirah itu. Maka itulah yang dia berbuat kebaikan-kebaikan kepada Elisa. Kitab Raja-Raja memang kesukaan saya. Kitab Raja-Raja. Ini dirayu dan memberikan kamarnya untuk bentuk bagus untuk Elisa. Tapi dari situ Elisa juga terketuk hatinya, ingin berbuat kebaikan kepada ini. Lalu perempuan Sunem itu tanyakan Gisela, tanyakan pada dia, apa yang menjadi kesulitan dalam hidupnya. Dia tidak mempunyai anak, karena usia laki-lakinya, usia suaminya sudah tua. Bagaimana usia sudah tua bisa membuat anak? Tapi untuk laki-laki biasanya bisa. Bapak Ibu sudah jarang dijawab oleh Elisa. Tahun depan saya melihat kamu akan gendong anak. Tahun depan dia melahirkan dan membesarkan anak laki-lakinya. Luar biasa. Seorang yang mengorbankan segala-galanya demi Elisa, demi utusan Tuhan ini akan mendapatkan balasannya dari Tuhan. Ya ini hanya sekilas kisah dari perempuan Sunem ini. Tapi sebetulnya banyak dalam hidup kita. Kita dibantu oleh Tuhan dari permasalahan-permasalahan kita. Belum selesai masalah, sudah muncul masalah baru. Belum selesai, anak
direwel, sudah muncul masalah anak lagi. Banyak hal-hal yang kita alami, tapi selalu berhasil, meskipun tidak sempurna. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus bersyukur di hadapan Tuhan. Kita harus bersyukur. Layanilah suami, layanilah istri, layanilah anak-anak sebagai wakil Tuhan dalam hal ini. Anak adalah titipan Tuhan. Anak tidak boleh dibuat sewenang-wenang. Anak adalah harus dicintai, dibimbing dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita tidak akan memberikan hal-hal yang ini. Suami harus setia mencintai istrinya. Tidak boleh ringan tangan, ngaplok, ngaduk, ngidoni. Waduh, ngomongannya tidak jelas. Seluruh binatang di kebun binatang meluar semua. Bapak Ibu saudara terkasih, istri juga begitu, harus tunduk pada suami, harus tidak menang-menangan, mentang-mentang dia bekerja menghasilkan uang, suami denguk-denguk ono. Wah, mentengkelek gak karu-karuan. Bapak Ibu saudara terkasih, kalau hidup seperti ini, untuk apa hidup seperti ini? Kita sebetulnya bisa untuk selalu hidup di hadapan Tuhan secara pantas, secara menyerukan nama Tuhan. Dan kita harusnya menghargai satu sama lain. Sudah janji perkawinan itu disegarkan kembali janji perkawinannya. Aku mencintaimu, aku milikmu, aku akan setia kepadamu, mengabdi kepadamu. Demikian juga suami berjanji pada istri, aku milikmu, aku akan mengabdi kepadamu dengan segenap hatiku. Bapak Ibu, kalau ini yang terus dibangun dalam hidupnya, maka baguslah keluarga itu, harmonislah, rukunlah, damai sejahtera. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita pada awal bulan Juli ini dipanggil oleh Tuhan untuk menghargai hal-hal itu. Semoga Tuhan membantu kita. Amin.